Saya bicara mengenai bagaimana selanjutnya setelah mengatasi ketakutan, kita mengenapi tujuan Allah bagi kita. Ya, di dalam nama Yesus saya percaya Roh Kudus, Engkau ada di dalam kami, Engkau Roh kebenaran, Engkau terangi kami supaya kami bisa lebih lagi punya pengertian yang lebih besar lagi, lebih lagi ditambah sehingga kami boleh ada keyakinan yang lebih teguh. Ya, kesadaran akan Kristus, bukan percaya diri, tapi percaya diri yang timbul dari kami lebih lagi mengerti posisi kami sehingga ada satu keteguhan dalam diri kami yang akan bisa menolong kami dalam mengenapi rencana Allah bagi kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus, Engkau terangi kami. Kami percaya kami bisa terus bertumbuh dan kami lebih lagi mengalami kelegaan yang lebih besar. Kami lebih lagi bangkit sebagai tubuh Kristus dan berjalan dalam apa yang Kau sudah siapkan dan sudah bayar dengan harga yang mahal oleh darah putramu. Dalam nama Yesus. Amin. Amin, saudara. Haleluya. Thank you, Lord Jesus. Ya, jadi saya ingin membagikan ini. Kenapa? Karena penting sekali ya. Kalau kita tidak mengerti hal seperti ini, nanti iblis akan memanfaatkan ketidakpengertian kita. Ya, firman Tuhan mengatakan umatku binasa bukan karena kurang baik, bukan karena kurang dedikasi, tapi kurang pengetahuan. Ya kan? Dan pengetahuan itu sudah tersedia untuk kita. Di dalam Kristus tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Kita sudah dijadikan satu dengan Dia. Kita sudah di dalam akses, kita sudah dalam Kristus. Dengan iman kita bisa menerima. Ya, haleluya, puji Tuhan. Ya, kita langsung saja. Sebelumnya kita bicara bagaimana ketakutan tuh bisa diatasi dalam hidup kita karena apa yang Kristus sudah perbuat. Dan itu salah satunya yang terpenting ialah bagaimana kita lebih diteguhkan di atas anugerah kebenaran. Posisi benar kita di dalam Kristus. Karena itu yang menjadikan kita jauh dari teror dan bencana. Dari ketakutan, dari oppression. Ya, kita tidak mungkin terus berlari-lari mencapai tujuan iman kita. Kalau kita dibebani dengan berbagai beban, kelemahan ya. Dan itu, itu akan sangat menghalangin. Ya kan, sedangkan waktu kita di bumi ini terbatas. Ya kan, itu sebabnya Alkitab bilang perhatikan kalau mukul jangan sembarangan. Ya kan, pengertian kita dari firman itu akan menolong ya sehingga kita bisa terus berjalan dalam apa yang Dia sudah siapkan untuk kita. Nah, kita lihat di sini sekarang saya mau tanya, kalau saudara punya anak. Ya kan? Apa kerinduan hati saudara buat anak saudara? Ya kan, orang bermacam-macam ya tujuannya. Ada orang punya anak supaya nanti kalau tua, ya kan, sudah tua anaknya bisa pelihara mereka ya. Terus ada dengan berbagai alasan. Tapi kebanyakan tuh kita mau punya anak. Kita kepingin anak kita itu bagian dari keluarga kita untuk kita bisa bersekutu sama mereka. Ya, jadi Allah menciptakan kita nomor satu. Itu bukan untuk kita jadi pegawai Dia. Amin, saudara. Karena Allah itu sudah banyak pegawai, namanya malaikat. Dia sudah banyak sekali, ya kan, banyak sekali malaikat pelayan yang Dia sudah milikin, ya kan. Kalau Dia mau ciptakan malaikat, ya kan, Dia bisa ciptakan lagi. Tapi Dia menciptakan kita segambar dan serupa Dia, ya kan, dari mulanya untuk Dia tuh mau bersekutu sama kita. Karena Allah tuh sangat kaya akan rahmat. Dia adalah penuh kasih, Dia penuh kehidupan. Dan Dia, jadi Dia juga generous. Dia mau kita, haleluya, bersekutu sama Dia. Tapi juga karena Dia Allah yang berkarya. Dia Allah yang berkuasa. Ya kan? Haleluya. Rencana yang pertama digagalkan oleh kehendak manusia ya, yang memilih untuk lebih percaya iblis. Tapi kemudian yang kedua, kita bukan hanya diciptakan serupa dengan Dia, tapi juga kita diciptakan, haleluya, sebagai anaknya, diciptakan kembali sebagai anaknya. Dan kita punya banyak kita punya banyak aspek ya sebagai anak Dia ya. Kita juga yang sudah percaya Yesus, kita anak Dia, tapi kita juga raja dan imam dan raja. Kita juga, haleluya, kawan sekerja Allah. Amin, saudara. Haleluya. Kita dalam melayani juga seperti hamba, ya kan? Jadi banyak aspek ya, ya kan? Jadi dari situ kita bisa lihat bagaimana kita menggenapi tujuan Allah.
ya kan? Nah, Tuhan Yesus waktu dia apa nih? Waktu dia di Yohanes 17 dia berdoa. Dia mengatakan, ya kan? Aku memuliakan Engkau Bapa. Dia sedang berdoa kepada Bapa. Dia bilang, aku memuliakan Engkau dengan menyelesaikan tugas yang Kau berikan kepadaku. Ya kan? Haleluya. Jadi tujuan Allah menciptakan kita adalah nomor satu untuk kita hidup bergaul dengan Dia. Hidup kekal ialah apa? Mengenal Dia secara intim, secara pribadi, dan putranya, ya kan, yang Ia utus. Ya kan, itu hidup kekal. Haleluya, thank you Lord Jesus. Jadi itu sudah dimulai waktu kita terima Yesus secara pribadi. Kita mulai mengenal Dia. Nah, Tuhan mau pengenalan itu terus bertambah. Dikatakan di 2 Petrus 1 kan, bagaimana ayat 2, waktu pengenalan kita semakin bertambah akan Bapa dan Putranya. Selalu 2, itu kasih yang sempurna. Ya kan, itu fondasi yang luar biasa. Bapa dan Putranya. Pengenalan akan Bapa dan Putranya. Ya kan, haleluya. Itu damai sejahtera, kasih karunia-Nya semakin berlipat kali ganda dalam hidup kita. Haleluya, thank you Lord Jesus. Jadi tujuan Allah menciptakan kita kembali. Haleluya. Itu kita sekarang sudah jadi satu dengan putranya. Ya kan, kita sudah tahu ayat ini ya. Ayat bagaimana kita sudah dipanggil dari gelap pada terangnya aja untuk memberitakan apa nih karya pekerjaan Tuhan yang besar. Ya kan, kemuliaan Dia. Haleluya, thank you Lord Jesus. Jadi nomor satu, haleluya, tujuannya Dia menciptakan kita, tujuan Dia bagi hidup kita, itu adalah untuk lebih lagi mengenal Dia, bertumbuh dalam kasih. Haleluya, thank you Lord Jesus. Dan setelah itu menggenapi rencana panggilan, ya kan, panggilan Dia dalam hidup kita. Waktu kita menyelesaikannya seperti Tuhan Yesus, kita memuliakan Dia. Haleluya, thank you Lord Jesus. Ya kan? Jadi seperti firman Tuhan sudah bilang, hidup ini lebih penting. Hidup ini bukan hanya sekedar makanan dan pakaian, ada tujuannya. Amin, saudara. Waktu dulu saya belum lahir baru, saya sempat perhatikan apa sih tujuan manusia hidup. Masa manusia cuma lahir, besar, sekolah, terus menikah, kalau saya sebagai perempuan, punya anak, terus sudah. Pasti ada tujuan lain. Haleluya, yaitu apa? Mengenal Dia. Satu-satunya Allah yang hidup dan putranya hidup bergaul sama Dia, berkarya bersama Dia. Haleluya. Menyatakan kepada dunia siapa sebenarnya Allah. Yang sebenarnya Allah yang hidup. Betapa baiknya Dia, betapa mulianya Dia, betapa luar biasanya Dia. Kasihnya besar, kemurahannya besar, dan bahwa Dia sudah buka akses melalui putranya. Semua orang bisa datang sama Dia. Haleluya, haleluya. Nah, sebelum kita bisa menjadi saksi, bukan hanya bersaksi, tapi menjadi saksi, menyaksikan, mengalamin itu semua, baru kita bisa menjadi saksi. Waktu kita lebih lagi mengalami, jadi bukan hanya bersaksi, di situ ngelihat kejadian, oh saya bersaksi, tidak, kita mengalami kasihnya, ya kan, mengalami kesetiaan Dia, kuasa firman-Nya, sehingga kita bisa menjadi saksi, ya kan, bukan hanya bersaksi. Jadi anyway, thank you Lord Jesus. Jadi penting sekali di mana kita tahu hal-hal apa yang bisa membantu kita menggenapi tujuan Tuhan dalam hidup kita, ya kan. Nah, saya belajar di sekolah Alkitab, satu sekolah Alkitab, memang guru saya itu ya yang Tuhan pimpin, dia baik, dia contoh yang baik ya, karena dia menyelesaikan perlombaan iman dia sebelum dia meninggal. 2 tahun saya sudah tahu di roh saya bilang sama suami saya, dia udah selesai, dia sudah bisa pulang. Ya kan, kita bisa tahu ya, kalau kita lebih lagi bertumbuh, kita bisa menangkap hal-hal di roh kita. Jadi benar, ya kan, dia pulang tidak tetap dalam keadaan tetap kuat, dia tetap bisa melayani, padahal sudah umur 80 ya, lebih ya. Bisa seminggu 2 kali sehari, dia tetap, ya kan. Dia juga meninggal dalam keadaan sehat ya, dan dia keinginannya dia, kalau saya pulang saya mau habis makan pagi, dia dan jadi habis dia makan pagi, dia tambah makan stroberi, dia lihat ke istrinya, dia senyum, dia pulang. Nah, itu contoh yang baik. Nah, satu hal, ya kan, memang nomor satu contoh kita Yesus ya, bukan contoh kita sih, maksudnya Yesus, ya kan, banyak contoh yang lain.
Ya kan, Yesus tuh bukan hanya contoh ya, kalau kita jadikan dia contoh, kita menuntut, itu bukan begitu. Haleluya, tapi kita ikut dia. Jadi haleluya, thank you Lord Jesus. Satu hal yang memberkati saya, hikmatnya sampai dia bisa selesaikan perlombaan iman, sampai selesai, itu dia punya hubungan yang dekat dengan Tuhan Yesus. Ya kan, dan dia menasihatkan kita, dan itu sangat membantu. Dia bilang, jangan membangun hidupmu atas karunia. Ya kan, bangunlah hidupmu, pelayananmu atas firman Tuhan. Jadi dia selalu menekankan untuk kita mendisiplin diri kita dalam firman, lebih lagi mengerti firman, lebih lagi bertumbuh dalam firman. Itu sangat menolong. Ya kan, itu sangat menolong. Dan dari situ terus Tuhan tambahkan dalam hidup kita. Jadi satu hal yang kalau saudara dan saya kita mau mengenapi tujuannya di Allah bagi kita semua, kita harus mau rela dengar terus firman kasih karunia. Ya kan, karena haleluya, thank you Lord Jesus, karena dia sudah siapkan semuanya. Kita langsung aja lihat di firman-Nya di sini ya saudara ya. Thank you Lord Jesus. Jadi tadi kan dikatakan kita tidak bisa mengenapi rencana Tuhan kalau kita masih dikuasai berbagai ketakutan, dan kita pengenalan kita akan Allah belum cukup. Yesus bikin apa masih belum cukup. Itu nanti waktu ada cobaan, waktu ada ujian, itu kita nggak bisa bertahan gitu loh. Tidak bisa bertahan. Ya kita lihat di sini ya. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Ya, thank you Lord Jesus. Nah, kita lihat di sini. Ya kan? Ini salah satunya. Ya kan? Haleluya. Thank you Lord Jesus. Di Efesus 4 ya, saya bacakan dari ayat 11 sampai 16. Kalau saudara merasa, aduh Bu Monica kok ayatnya banyak sekali, tenang aja, baca aja. Kalau saudara belum biasa, saudara bisa biasa ya. Kalau saudara biasakan ya, baca, dengar aja ya. Efesus 4. Dan ialah dari ayat 11 sampai 16. Dan ialah Tuhan yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia, dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, ke arah Yesus, ke arah Kristus. Ya kan? Ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Yesus Kristus adalah kepala kita. Ya kan? Dia yang hikmatnya buat kita. Ya kan? Dia yang sudah sediakan jalan keluar ya, ke arah Kristus yang adalah kepala. Dia kepala kita. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Jadi di sini dikatakan kita bertumbuh ya kan di dalam Dia, ke arah Dia. Ya kan, kita sudah jadi satu sama Dia. Jadi di sini kan haleluya, Allah sudah memperlengkapi kita dengan segala sesuatu, dengan segala berkat rohani. Efesus 1 ayat 3, Dia sudah berkati kita dengan segala berkat. Tubuh Kristus sudah diperlengkapi dengan rasul, nabi, evangelis, pengajar, gembala. Kenapa? Supaya kita bisa dibantu untuk bertumbuh. Untuk bertumbuh loh ya. Bukan untuk terus-menerus bergantung seperti bayi, tapi bertumbuh, ya kan, ke arah kepala. Ya kan, kita diberikan itu untuk bertumbuh, bukan untuk bergantung terus sama mereka, lebih bertumbuh ke arah Kristus, sehingga nggak mudah terombang-ambing. Haleluya, thank you Lord Jesus. Haleluya. Dan tadi saya harap saudara dengarkan video yang sebelumnya, dikatakan di Ibrani 2 ayat 1, kita harus lebih teliti memperhatikan apa yang kita sudah dengar. Bukan terus mencari-cari tahu apa yang baru-baru mengenai firman aja, tapi juga itu penting ya. Untuk kita terus lebih menerima pewahyuan itu penting, tapi
untuk kita tidak terbawa arus dunia, pengajaran ya yang aneh-aneh, ya kan? Bagaimana? Harus lebih teliti memperhatikan apa yang kita sudah pernah dengar. Amin, sudah. Thank you Lord Jesus. Jadi Tuhan Allah sudah memperlengkapi kita karena Allah tuh penuh dengan hikmat. Dia tuh udah pribadi yang paling berhikmat. Dia Allah Bapa yang baik. Jadi dia pastikan kita tuh punya semuanya yang kita butuhkan. Sama seperti kita sebagai orang tua. Kita punya anak. Ya kadang sebelum mereka lahir kita sudah belikan semua ya. Bayinya baru mau lahir sudah belikan popok, sudah belikan bajunya, mungkin tempat tidurnya ya kalau ini ya. Segala macam. Padahal masih baru lahir. Semuanya sudah disiapkan. Ya kan? Apalagi Bapak kita di surga. Terus juga kita mau pastikan kan anak kita itu misalnya kemana kita pastikan mereka nggak kekurangan, mereka aman, ya kan? Semuanya, apalagi Bapak di surga. Haleluya. Dia tahu kita ada musuh. Dia tahu, maka dikatakan kita seperti domba di tengah serigala. Tapi haleluya, roh-roh jahat di udara, penghulu-penghulu setan. Musuh kita tuh bukan manusia, bukan darah dan daging, tapi musuh kita adalah kegelapan. Dan dia sudah melengkapi kita lebih dari cukup untuk kita bisa mengenapi tujuannya dalam hidup kita. Amin, saudara. Jadi seharusnya yang Tuhan beri, nabi, guru, pengajar, semua itu mendorong orang yang dipengaruhi itu ke arah Kristus. Amin, saudara. Ke arah Kristus. Jadi haleluya, bukan nomor satu untuk supaya pelayanan aja nomor satu. Itu tidak, untuk pengenalan dulu. Karena dari pengenalan itu, semakin kita dibangun, baru dari situ kita bisa menolong yang lain. Sama aja kan, kalau anak kita masih kecil, kita kan tidak akan kasih dia tanggung jawab di luar kapasitas kita kan bahaya. Ya kan kita kan tahu, dia masih belum ngerti. Oke, saya nggak bisa suruh kamu naik sepeda, beliin mami apa, kan nggak bisa. Dia masih terlalu kecil, ini jalan besar. Kita batasin kan, kalau sudah lebih besar, tapi kamu masih di bawah umur, belum siap untuk bawa mobil, saya tidak bisa kasih kamu tanggung jawab untuk jemput antar misalnya. Kenapa? Karena kita tahu kapasitas mereka. Jadi nggak perlu didorong-dorong, dipaksakan kalau mereka belum siap. Pelayanan juga gitu, saudara. Kita nggak perlu dorong-dorong orang, ya kan, untuk terus-menerus, ayo dong. Kita nggak perlu. Kita orang itu perlu dibangun, perlu lebih ngerti jati dirinya, lebih mengenal Allah secara pribadi, ya kan, sehingga dari situ orang itu akan ada timbul keberanian, kerinduan, keberanian yang timbul dari pengenalan, bukan sesuatu yang dari luar, dari jiwa. Ya kan? Jadi kayak, kalau semuanya semangat, saya juga ikut semangat. Kalau semuanya lagi down, saya juga ikut down. Tunggu nanti siapa lagi yang semangat baru. Itu bukan begitu. Itu bukan yang terbaik. Kita juga, itu kan sering Tuhan suka membandingkan kita secara jasmani dengan dia. Dia bilang kalau Bapak yang jahat aja, kalau dibandingkan dengan dia ya, tahu memberi yang baik, apalagi Allah Bapak di surga. Jadi haleluya, dan Allah tahu bagaimana kita lebih lagi dibangun di dalam Kristus supaya kita bisa mengatasi ketakutan, ya kan? Nah, pengenalan Allah akan Allah dikatakan ya di Daniel, ya kan? Dikatakan di Daniel, ya kan, di ayat thank you Lord Jesus. Haleluya. Bagaimana kalau seseorang yang mengenal haleluya Allahnya itu akan menjadi kuat. Daniel 11 ayat 32 ya. Ada orang-orang yang berlaku fasik atas perjanjian, yaitu bukan saudara dan saya. Ya kan? Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Bahasa Inggrisnya itu bagus ya. Orang-orang ya, umatnya, orang-orang yang mengenal Allah. Kalau kita mengenal dia secara pribadi, shall be strong, itu akan menjadi kuat. Dan bukan hanya bertindak, akan melakukan perkara-perkara yang tidak biasa. Dengan apa? Lebih mengenal. Jadi bukan dorong-dorongan dari luar seperti orang dunia. Karena orang dunia belum lahir baru, orang yang belum ditebus, belum ada belum punya jati diri, walaupun sudah berhak ya,
tapi belum menerima, sehingga selalu akan dikuasai jiwa dari rasa ketakutan, dari yang lain. Jadi kita tuh, haleluya, keberanian yang timbul tuh harusnya karena kita mengenal, bukan hanya didorong-dorong. Amin, saudara. Dibantu mengenal Allah secara pribadi, diajar, dipersiapkan untuk mengenal Allah secara pribadi, dan dari situ akan ketahuan. Haleluya, ketahuan dari mana? Dari perkataannya. Kalau dikasih tanggung jawab segini, kamu bisa nggak handle? Kamu bisa nggak mengatasi ketakutan? Bisa nggak menguasai emosi kamu? Atau terus jadi, wah, marah, berselisih, ngambek, atau jadi sombong? Berarti kan, wah, ini masih harus dipersiapkan. Haleluya, thank you Lord Jesus. Haleluya, haleluya. Dia mengenal dia. Gimana kita bisa menggenapi tujuan Allah? Mengenal dia dan putranya. Makanya waktu orang-orang bilang, Tuhan Yesus, gimana kita bisa melakukan pekerjaan Tuhan, pekerjaan Allah yang Allah inginkan? Ya kan, itu di Yohanes 6. Ya kan, Tuhan bilang, ya kan, percaya kepada Dia yang diutus Allah. Karena kita di perjanjian baru ini, kita sudah diperlengkapi Allah dalam hikmatnya, Bapa yang baik. Dia sudah perlengkapi kita dengan jati diri yang baru, ya kan? Dimana di dalam kita sudah dikasih gaun keselamatan tuh putih, ya kan? Putih, tidak ada cacatnya karena sudah dibasuh oleh darahnya. Dan setelah itu kita, bagi orang yang terus mau, kita sudah dipakaikan jubah, robe of righteousness, jubah anugerah kebenaran. Itu juga robe of righteousness, itu juga baju jirah, sehingga itu juga melindungi kita saat musuh mau menyerang kita, mau buat kita sakit hati, mau buat kita kecewa, mau buat kita menyerah, kapok gitu loh. Tapi kita ada baju jirah, itu anugerah kebenaran. Kita sudah dikasih sama Bapa, kita sudah dipakaikan itu. Ya kan? Haleluya, kita sudah dikasih otoritas di dalam nama Yesus. Kita sudah dijadikan baru, kita sudah dihidupkan, bukan oleh hidup manusia yang dulu lagi, tapi hidupnya Allah. Kita sudah jadi ciptaan baru. Yang lama, manusia lama kita yang lemah, yang gampang dimanipulasi, yang egois, yang begini, itu sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Kita sudah diperlengkapi, ya kan, sudah dikasih jubah anugerah kebenaran, dan sekarang jiwa kita, gimana kita bisa jiwa kita lebih diperbarui oleh firman-Nya, sehingga kita bisa memelihara kekudusan kita, ya kan, dengan kita terus, ya kan, makan firman kasih karunia. Nah, kita lihat lebih lagi ya saudara, kita lihat lebih lagi dari firman supaya saudara mengerti ya. Jadi kita tahu keberanian itu, kekuatan itu timbul bukan karena dari luar, terus bukan dari doa, tadi dari pengenalan. Dari situ kita baru bisa berdoa dengan benar. Amin. Dari pengenalan secara pribadi. Jadi tidak bisa hanya cuma dengar dari pendeta. Karena pendeta, rasul, nabi diberikan untuk kita bertumbuh. Tapi pengenalan pribadi itu tergantung respon kita. Kita mau nggak setelah kita dengar khotbah atau apa, kita mau nggak pakai waktu renungkan ayatnya. Kita mau nggak datang sendiri langsung sama Tuhan. Karena kita sudah punya akses. Kita mau nggak tanya sama dia. Kita mau nggak pakai waktu renungkan, cari, gali. Nah, itu terserah kita. Itu tidak ditentukan oleh hamba Tuhan. Keintiman kita sama Tuhan tidak dibatasi oleh orang-orang yang Tuhan taruh dalam hidup kita untuk menolong kita bertumbuh. Itu terserah kita. Keintiman kita mau berapa jauh terbuka, kita berapa jauh mau merendahkan diri kita. Itu sesuatu yang pribadi lepas pribadi, kita harus milih. Kita mau nggak lebih rendah hati? Kita mau nggak lebih nurut? Mau nggak menyadari kita masih perlu berubah? Masih perlu bertumbuh, atau kita ukur diri kita, saya udah tahu kok. Nah itu kan, kalau sudah gitu, mau berapapun di ini akan terbatas, saudara. Jadi haleluya, thank you Lord Jesus. Nah, kita baca di sini, ya kan, tujuan Allah untuk kita menggenapin. Karena pada sekali waktu tujuan Allah ialah untuk haleluya kita menggenapi rencana Dia. Nah, kita lihat di sini ya. Haleluya, di 2 Korintus 5. 2 Korintus 5. 2 Korintus 5 ya, saudara. Saya bacakan 2 Korintus 5 ayat 9 sampai 10. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus,
supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Jadi kita semua sudah diperlengkapi, kita juga sudah dikasih talenta, panggilan, kemampuan untuk kita berkarya. Ya kan Anda, itu beda-beda ya. Karena kita tubuh kita kan fungsinya beda-beda. Itu sebabnya Alkitab bilang jangan membandingkan. Nah, sekali waktu nanti pada saat selesai, kita akan berdiri di hadap tahta pengadilan Kristus, bukannya Allah. Karena kita tidak akan lagi dihakimi soal kamu masuk surga apa neraka. Itu sudah lewat. Kita sudah dilahirkan kembali. Dosa kita sudah dihakimin. Tapi sekarang yang akan kita hadapi nanti itu bukan penatua, bukan pendeta si anu, tapi tahta pengadilan Kristus. Makanya kepentingan Kristus yang harus diutamakan, bukan yang lain-lain ya. Kita tidak akan berdiri di hadapan yang lain-lain, bukan di hadapan manusia loh. Pengadilan Kristus loh. Jadi kita harus sadar yang harus kita pentingkan itu kepentingan dia, firman-Nya ngomong apa? Firman kasih karunia-Nya. Dan perjanjian baru itu dimulai. Ya kan? Itu dimulai. Itu setelah Yesus bangkit, saudara. Jadi setelah Yesus bangkit baru itu semua digenapi saat Yesus bangkit. Sebelumnya itu masa peralihan. Jadi itu sebabnya anak Tuhan kita harus membiasakan diri kita untuk kita mulai baca surat-surat rasuli. Ya kan, Kisah Rasul, dari situ Roma, Filipi, Kolose, ya kan, Korintus 1, Korintus 2, ya kan, juga Petrus, Yakobus. Tapi ini surat-surat rasul ini kita harus biasakan diri kita baca itu dulu. Jadi bukan hanya Mazmur itu bagus ya isinya, tapi yang membuat kita lebih lagi bertumbuh untuk kita tidak mudah terombang-ambing itu firman yang haleluya Allah berikan surat-surat rasuli dari Roma ya kan ke belakang. Kita harus biasakan dulu. Waktu saya baca ya saudara, waduh saya bilang ini apa hubungannya ya sama hidup saya perlu ini, perlu itu. Ini saya baca, wah saya sudah duduk bersama Kristus di sebelah kanan. Oh apa itu? Pertama-tama baca itu sepertinya muluk sekali, karena memang firman-Nya itu adalah jembatan kepada pikirannya Allah, kepada rencana dia, tujuannya dia. Ya kan, firman-Nya menolong kita untuk kita tidak menarik Allah kepada levelnya kita, terus kita kasih alasan ini, kasih alasan itu. Tapi kita mau rendah hati untuk kita mau ya kan menerima firman-Nya sehingga kita bisa lebih mengerti jalan-jalan dia. Dan itu menyebabkan damainya semakin bertambah dan kita semakin bertumbuh. Haleluya ya. Bentar saudara. Nah begini saudara, tadi kan dibilangin, jadi jangan biarkan ini orang salah tertafsir begini. Awas loh, sekali waktu Tuhan akan hakimi kamu, ya kan, nanti kalau dia nggak berkenan, dia akan tolak kamu akan dimasukkan ke dalam neraka. Itu penafsiran yang tidak benar. Ini dikatakan untuk kita menerima loh, menerima upah. Jadi sayang kalau kita hidup itu kita nggak manfaatkan untuk lebih kenal dia, tuh sayang. Ya kan, sayang gitu loh. Karena ada upah, ada kemuliaan, ada mahkota yang dia siapkan ya. Jadi ini kita tahu sekali waktu kita akan bertanggung jawab. Itu sebabnya biar kita hidup bijaksana. Kita jangan asal hidup gitu loh. Kita tahu, kalau kita nggak tahu tujuannya, kita tanya dia, Tuhan. Kita lihat, tanya dia, dan kita cari pengertian akan itu. Tuhan, buka mata hatiku, kasih aku roh hikmat dan wahyu. Doakan itu. Efesus 1 17-19, pasal 3 ayat 16 sampai 21, Kolose 1 ayat 9 sama 11, Filipi 1 ayat 9 sama 11. Doakan untuk diri kita sehingga hidup kita terarah. Kita lebih mengerti tujuannya dia buat kita, lebih ada damai dan lebih ada clarity dan lebih ada kekuatan saudara. Dan gak usah disuruh-suruh orang, didorong-dorong, kita sendiri mau loh. Mau melayani, mau jadi berkat lebih ya. Haleluya. Oke, ya kita sudah settle di situ. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Jadi kita tahu sekali waktu kita ini. Nah setelah itu kita akan lihat lagi ayatnya ya. Di sini dikatakan, kita sebetulnya banyak sekali, ini nggak bisa, tujuan Allah itu suatu subjek yang besar sekali, nggak bisa cuma sekali. Tapi saya percaya saudara dengar yang sebelumnya kita mengatasi ketakutan ya, supaya
Haleluya, saudara bisa mengerti. Nanti berikutnya ya, berikutnya mungkin ada kesempatan lagi supaya bisa saudara terus bertumbuh ya, dari yang lain-lain juga saudara bisa dapat ya. Nah, sekarang kita lihat di sini, apakah saudara pernah melihat ya kan anak kecil ya kan, wah saya sudah selesai, saya sudah lulus universitas. Tidak kan? Kebanyakan kan yang udah selesai, misalnya kita tahu anak kita tuh kita sudah doa, oh anak kita talentanya jadi dokter. Tapi kan dia dokter itu biasanya kan sudah dewasa. Orang yang menggenapin sesuatu itu biasanya mereka tuh orang dewasa. Nah, kita lihat di sini kedewasaan yang menurut firman Tuhan tuh apa? Bagaimana kita bisa menggenapi kalau kita masih anak-anak, itu nggak mungkin. Anak-anak itu tidak mampu, pengertiannya terbatas. Jadi juga anak-anak itu interestnya, minatnya juga beda, saudara. Makanya kan ada iklan, sepedaku mana? Anak-anak tuh lebih berminat dengan apa yang mereka suka. Ya kan? Jadi kalau anak-anak tuh pikirannya masih apa? Terbatas. Ya kan? Pikir bagaimana supaya dia bisa main gundu lebih sering, mungkin bisa menang main gundu. Gundu tahu ya? Marble itu ya. Kelereng ya bahasa Indonesia. Atau kalau sudah lebih besar gimana dia bisa punya dapat sepeda. Ya kan? Anak-anak itu pengertiannya terbatas. Kapasitas dia untuk mikir orang lain tuh masih kurang. Kita juga gitu. Kalau kita tidak dewasa dalam kasih yang sempurna, ya itu bagaimana kita dikasih tanpa syarat. Kita mau percaya dan mau lebih lagi berela. Ya kan, setelah kita dikasih kita mau menabur kasih. Dan juga kita mau meneguhkan diri. Kalau kita tidak itu, saudara, kita jadi seperti anak-anak, saudara. Nanti sering berselisih. Nanti tidak stabil. Nah, kita lihat di sini ya, apa yang firman Tuhan jadikan patokan supaya kita nggak terus anak-anak. Kita bisa terus bertumbuh dan menggenapi rencana Tuhan kita di Ibrani 5. Ya kan? Ibrani 5. Haleluya. Ya kan, dari ayat 11. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Kalau saudara dengar khotbah, ya kan, yang sebetulnya khotbah itu alkitabiah, tapi saudara punya masalah untuk mengerti. Ya ini alasannya ya. Lamban dalam hal mendengarkan. Ya kan? Sepertinya bisa dengar tapi tidak bisa nangkep. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Jadi, haleluya, orang untuk melayani itu nggak bisa cuma didorong-dorong, saudara. Orang itu perlu mulai makan makanan keras. Haleluya. Ya kan? Sebab apa? Dia belum bisa jadi pengajar karena masih minum susu. Masih kebanyakan tuh cuman bisa minum tuh dari susu tuh sesuatu yang tidak ada yang harus dikunyah ya. Jadi harus disuapin. Harus hanya bisa terima dari pendeta. Ya kan? Nggak bisa terima langsung dari firman. Kalau kita makin dewasa, kita akan lebih tahu bagaimana terima dari firman loh. Haleluya, bukan berarti nggak perlu pendeta. Pendeta terus kasih kita poin, kayak saya sekarang ngajar saudara. Tapi Tuhan kasih saya membantu saudara untuk saudara bertumbuh. Ya kan, jadi di sini katakan, ya kan kamu masih harus lagi diajarin asas-asas yang dasar lagi. Kamu belum bisa ngerti kalau dikasih mengenai ayat apa, kamu belum bisa nangkep gitu loh. Bisa baca, bisa lihat, tapi nggak bisa menangkap. Nah ini rahasianya. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ya kan? Ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sayangnya, sebab ia adalah anak kecil. Kita nggak bisa terus anak kecil, seperti anak kecil untuk menyelesaikan tujuannya Tuhan, nggak bisa. Anak kecil, ya kan? Haleluya. Dia tidak, di sini dikatakan tidak memahami ajaran tentang anugerah kebenaran, righteousness. Jadi sayang diterjemahkan sebagai kebenaran. Jadi orang salah mengerti. Makanya dikasih beberapa penerjemahan. Kenapa? Karena ini tidak jelas. Ini bicara mengenai orang itu, kalau bahasa Indonesia itu unskilled. Jadi tidak skillful, tidak ahli, belum mengerti betul mengenai anugerah kebenaran. Mengenai posisi benarnya di hadapan Allah.
Karena pengorbanan Kristus. Orang itu belum mengerti betul. Jadi dia sebetulnya menurut Alkitab standarnya firman loh ya, bukan standarnya pelayanan, hamba Tuhan. Ini standarnya firman. Orang itu masih bayi. Bayi itu jangan disuruh perang. Kalau bayi gimana bayi disuruh perang? Anak kecil disuruh perang bisa kacau. Nanti dia pakai pedang, dia serang anak Tuhan yang lain. Harusnya kan pedang itu untuk melawan iblis. Dan musuh kita bukan saudara seiman. Musuh kita bukan darah dan daging. Kita jangan menyerang satu sama lain loh. Itu seperti anak kecil tidak tahu bahayanya. Anak kecil tidak bisa, dia belum skillful, dia belum mengerti betul. Oh, kadang-kadang ada orang bilang, oh saya udah mengerti kok, saya sudah diampunin. Tapi di sini katakan, bukannya hanya tidak memahami, bahasa Inggris itu unskilled. Ia tidak ahli, tidak mengerti betul. Karena kalau mengerti betul, saudara, kita akan tahu lebih lagi mengerti bagaimana mengatasi ketakutan. Kita nggak gampang terpancing untuk masuk dalam perselisihan. Ya kan, kita lebih mengerti bagaimana kita membangun ya. Kalau udah sempat dijorokin sama iblis ya, kita udah sempat aduh kena nih panah ya. Kita akan lebih tahu bagaimana berdiri. Kita tahu bagaimana, kalau anak kecil kan, bayi kan nggak bisa cebok sendiri saudara kan. Kalau dia buang air atau apa harus ada orang lain. Jadi kalau kita selalu tunggu orang lain yang bantu kita kuatkan, tunggu orang lain yang hibur kita, baru kita mau. Ya habis aku merasa down itu, nanti harus dihibur lagi. Ya itu seperti bayi, seperti anak kecil. Ya kan, ya sudah, kamu kan udah diampuni. Itu seperti kita tuh bersihin bayi itu dari popoknya. Tapi kalau sudah lebih lagi kita mau rela pakai waktu, merenungkan firman, dengar ajaran mengenai bagaimana kita bukan hanya diampunin, bukan cuma 1-2 ayat pernah dengar, tapi benar-benar lebih lagi dengar, lebih jelas, lebih tahu, lebih pakai waktu. Bukan cuma 2-3 ayat, tapi lebih lagi. Dan kita biarkan itu lebih masuk dalam diri kita, lebih lagi memperhatikan dengan teliti, kita akan mulai lebih lagi punya kemampuan saat kita sempat didorong sama iblis, sempat lagi down, kena apa, kita akan tahu berdiri. Kita nggak perlu lagi nunggu sampai orang hibur, harus siapa, kalau nggak diperhatikan pendetanya tersinggung, kenapa Pak Pendeta perhatikan si A, saya nggak diperhatikan. Dan itu seperti bayi. Nah bayi itu kalau sudah kalau anak kecil kan, kalau anak saya waktu masih kecil sekali, kalau di dapur kan saya harus awasin dia supaya nggak kena pisau, nggak kena api, betul kan? Dan mereka nggak terlalu bisa bantu, mereka harus bertumbuh dulu. Makanya kita harus sabar, kita menempatkan orang, kita harus minta tolong Tuhan, berikan kita hikmat untuk persepsi rohani, supaya kita tahu kapasitas orang itu sampai di mana. Kalau orang itu selalu masih harus tunggu dari luar ya, harus validasi orang, harus tunggu penerimaan orang itu masih baik loh. Jangan dikasih tanggung jawab yang terlalu besar. Nanti kasihan loh. Jadi ini standarnya firman. Standarnya firman. Bukan saya kalau bicara kecil ini bukan soal umur jasmani. Ada orang yang mungkin lebih muda, tapi karena dia lebih bertekun, dia bisa lebih dewasa secara rohani, bisa kalau dia lebih bertekun, saudara. Haleluya. Jadi ini standarnya, ya kan? Ajaran tentang anugerah kebenaran, bukan hanya memahami, tapi sangat memahamin. Sehingga haleluya, kalau anak tuh kan sudah makin besar, saya dulu pernah ada perhatikan kindergarten atau apa, mereka kalau di Amerika ya, mereka sudah disuruh cebok sendiri, saudara. Kenapa? Mereka sudah lebih besar. Kita juga gitu. Haleluya. Nah, ini rahasianya bagaimana supaya kita bisa mengenapi tujuan Tuhan, karena kita nggak bisa, kita bilang kamu tuh jangan seperti childish tuh, kekanak-kanakan. Tuhan menyuruh kita seperti anak kecil, bukan kekanak-kanakan. Kalau kekanak-kanakan itu sensitif sekali. Nggak boleh dengar apa sedikit, udah langsung bereaksi. Itu kekanak-kanakan. Iya kan? Jadi, haleluya, Tuhan mau kita seperti anak, bukan kekanak-kanakan. Jadi Alkitab menyuruh kita, kamu tuh jangan kekanak-kanakan dong. Ayo bertumbuh. Dan ini yang bikin kita, bagaimana kita bisa mulai makan makanan keras, supaya otot kita mulai bertumbuh.
Sehingga kita nggak selalu nunggu, kalau ini semua semangat, saya ikut semangat. Kalau nggak ada yang ini saya, wah kalau gereja maunya rame-rame. Kalau gitu, kalau nggak, saya nggak senang. Nah, kita bisa bertumbuh. Ini, makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. Nah ini kan, yang karena mempunyai, nah ini terjemahannya salah. Bukan panca indera. Bukan panca indera mata, telinga, enggak. Panca indera rohani, penalanan rohani. Waktu kita mulai makanan keras, kita tahu, oh ya, saya bukan hanya diampunin, saya bukan hanya dikuduskan satu kali selamanya, tapi juga misalnya Ibrani 10 ayat 10 sampai 14 ayat 16, kita juga disempurnakan. Apanya? Roh kita. Wah, terus kebenaran Yesus dipakaikan ke kita. Ya kan, 2 Korintus 5 ayat 21. Wow. Saya bukan hanya diampuni, saya ini dibenarkan karena Kristus. Roma pasal 4. Ya kan, bagaimana Tuhan impute righteousness, bagaimana dia memperhitungkan kebenarannya Yesus yang sempurna, kebenaran Allah sendiri. Ya, di dalam Yesus, ketaatan Yesus karena mentaati hukum Taurat itu diperhitungkan kepada saya, terpisah dari perbuatan saya. Jadi kalau kita lihat ayat itu, waduh, luar biasa. Saya bukan hanya diampunin, bukan hanya, aduh Tuhan, saya udah salah, ampunin saya. Nanti saya berusaha lagi deh, tidak salah, bukan begitu. Tapi bagaimana saya sudah dibenarkan karena Yesus. Yesus itu kebenaran, saya sih orang benar, bukan karena perbuatan saya, dengan iman. Nah dari situ, dan waktu kita mulai memperkatakan, kita mulai lebih teliti memperhatikan, kita memperbarui pikiran kita, tanam baik-baik, kita pelihara. Sebentar ya saudara ya, ini bibir saya kering. Ya sekarang udah mulai musim dingin. Jadi waktu kita mulai mengaktifkan itu, posisi benar kita di hadapan Allah, anugerah kebenaran ini, apa yang terjadi? Kita itu makanan keras, kita mulai damai. Nah kalau kita sudah mulai damai, karena dikatakan kan sebelum di video ini saya udah bilang, bahwa kalau kita diteguhkan di atas anugerah kebenaran loh ya, bukan jeripayah kita, pengorbanan kita, bukan, itu buah, itu nanti ada upahnya, bukan gitu. Tapi di atas anugerah kebenaran kita diteguhkan, establish. Kalau perusahaan establish itu, perusahaan ini sudah didirikan 100 tahun, kita tahu perusahaan itu tidak gampang bangkrut. Ya kan, kita juga kalau kita diteguhkan, oh kita lebih ngerti, oh ternyata luar biasa karena saya orang benar. Wah, banyak sekali fasilitas untuk orang benar. Keturunan orang benar diluputkan. Bagaimana anak saya juga dilindungin. Oh, dia pernah 2 kali tabrakan, tapi mobilnya sampai ringsek, tapi kenapa dia nggak apa-apa? Ya kan, terus dia begini dan gitu. Pernah salah, misalnya apalah, tapi berdiri atas pengkat sebagai orang benar. Oh, mereka diluputkan. Banyak sekali fasilitas kita sebagai orang benar. Ya kan, kalau kita lebih lagi mengaktifkan itu seperti dikatakan di mana? Maaf ya. Di Yesaya 54 ayat 14, kita dijauhkan dari teror dan bencana. Udah gitu, haleluya, kalau kita aktifkan Yesaya 32 ayat 17, dengan kita lebih lagi pakai waktu, dia merenungkan firman-Nya, kita cari, kita gali, kita pelajarin, pelan-pelan kita tanya dia, kita kejar. Kita bilang kalau orang yang mengejar kasih dan anugerah kebenaran akan memperoleh kemuliaan, haleluya, anugerah kebenaran, haleluya, kehormatan, haleluya, dan kemakmuran. Wow, jadi saat kita terus-menerus ada sesuatu, itu yang kita bilang, cari dulu kerajaan Allah dan anugerah kebenaran, semuanya ditambahkan ke kita. Jadi kita dilindungi dari kekecewaan, sakit hati, karena wah ini kan untuk pelayanan, orang itu nggak mau bantu saya, padahal, nah itu saya pernah dulu kecewa, dulu sekali. Ya kan, wah saya perlu dukungan tuh mau dapat visa, kenapa orang itu nggak mau bantu saya? Kenapa? Karena tidak mengerti bahwa ini dasar pelayanan kita, dasar posisi kita tuh harus diteguhkan dulu. Sehingga kita nggak gampang dikecewakan. Wah saya udah begini-gini, kenapa orang itu nggak dukung saya? Kita semakin mengerti, kita ada damai, kita akan lebih peka, kita bisa lebih gampang terima tuntunan dari Tuhan. Ya kan, karena waktu kita lebih damai, kita bisa lebih nangkap Roh Kudus mau apa. Tapi kalau ada khawatir, gelisah, kesal, susah nanti kita. Haleluya, thank you. Jadi kalau kita aktifkan Yesaya 32 ayat 17, Yesaya 54 ayat 14, diteguhkan, terus kita aktifkan, itu ada damai sejahtera dan ketentraman untuk selama-lamanya.
Makanya kalau kita terus-menerus begitu, terus kita lebih lagi mengenal Dia, mengenal kasihnya Dia, Yesus bikin apa, kita lebih lagi, ya kan? Apa yang terjadi nanti pasti kita akan selesaikan perlombaan iman kita tanpa cacat celah dan tanpa penyesalan, tanpa kepahitan. Itu di Filipi 1 ayat 9 sampai 11. Biarlah kasih Tuhan ya kan berlimpah, ya kan, lebih lagi berlimpah dalam segala hikmat dan pengertian yang benar. Sehingga kamu bisa memilih apa yang excellent, yang terbaik, dan kamu tidak bercacat celah sampai selesai. Itu bisa. Apa yang bisa kita memilih apa yang excellent itu apa? Ya kita harus izinkan pakai waktu. Jangan dahulukan pelayanan dulu. Pelayanan itu buah. Itu nanti akan ada buahnya. Nanti akan ada efeknya. Prioritaskan dulu, cari kerajaan Dia dulu. Teguhkan diri kita dulu. Cari pengenalan akan Dia, yaitu anugerah kebenaran, sehingga kita bisa jadi dewasa. Dan kalau kita semakin dewasa, baru kita bisa menolong yang lain yang kurang dewasa. Kita jadi tidak ikut-ikutan. Kalau yang lain ribut, kita nggak usah ikut-ikutan ribut. Ada orang yang marah, ya kan, karena masih kecil ya, anak kecil tuh kalau belum mengerti kan, kadang-kadang kalau nggak diturutin kemauannya ngambek. Wah, kenapa gini-gini, terus ngamuk, nggak bisa dihubungin, nggak mau denger. Ya udah, kita doain aja. Kenapa begitu? Karena masih anak-anak, belum mengerti jati diri dia. Harusnya ke Tuhan, harusnya bangkit. Dia belum tahu bagaimana, haleluya, mengatasin rasa penolakan. Belum tahu Tuhan udah siapkan, belum tahu posisi dia, jadi kurang damai. Makanya jadi ngambek, saudara. Jangan sampai. Gimana kita mau mengenapi tujuan Tuhan kalau sering tersinggung, kalau sering ngambek? Ntar di tengah jalan berhenti. Ya jangan sampai. Haleluya. Makanya saya ingat karena ini, saudara. Jadi bagaimana caranya? Bagaimana caranya makanan keras yang karena punya penalaran rohani yang terlatih. Membedakan yang baik dan jahat itu maksudnya apa? Kalau kita mau mulai praktek, ya kan? Kayak waktu setelah kita mulai, ini saya kasih ini pewahyuan pada saudara. Nah, saudara praktek. Saudara mulai praktek, kalau ada masalah jangan apa-apa cuma curhat aja. Saudara teguhkan diri, tunggu dulu, saya kesel sama si Anu, saya sakit hati kok dia begitu ya. Tunggu dulu. Teguhkan diri saudara, tunggu dulu. Bagaimana Tuhan sendiri tidak hukum saya, ya kan, segala hukuman saya sendiri nggak sempurna. Saya mungkin tidak salah dalam hal ini, tapi saya ada kesalahan lain. Tapi Tuhan menghukum, hukuman itu sudah di dalam Yesus. Tuhan yang sempurna tidak menghukum saya diampunin. Wah, terima kasih Bapak, saya dibenarkan. Oh ya, walaupun saya tidak layak, saya dilayakkan karena Yesus. Teguhkan diri kita lagi. Sehingga waktu kita teguhkan diri kita lagi, kita tidak cengeng ya. Bukan hanya tidak cengeng tuh maksudnya minta dikasihani, jangan. Itu nggak bisa, tidak akan membantu kita bertumbuh. Gimana supaya bertumbuh? Ya kan? Kita praktek. Kita teguhkan diri kita terima lagi, kita ingatkan diri kita aja dulu. Tidak usah berusaha mengatasi masalah kita dulu. Itu jadi masalah. Tidak meneguhkan diri, kita sudah terpancing. Misalnya, kita ada sesuatu yang terjadi, yang masalah dengan orang atau apa, ada masalah apapun, termasuk penyakit, serangan apapun, gitu ya. Jadi, nomor satu tuh, jangan langsung berdoa, tunggu dulu. Teguhkan diri kita lagi atas posisi ini. Karena di atas posisi ini, saudara, kalau kita sering praktek, itu yang menjadikan kita dewasa. Praktek aja. Teguhkan diri bagaimana kesalahan kita ini. Ya kan, kita sudah dihakimin. Saya sudah diampuni, saya tidak lagi dihukum. Itu Roma 8 ayat 1. Roma 5 ayat 1. Ya kan, Kolose 2 ayat 13-14. Ya kan, 2 Korintus 5 ayat 21. Kita teguhkan lagi. Dari situ, saudara, ada damai. Nah, setelah damai, baru kita hadapin Tuhan. Oke, janjimu apa? Saya punya masalah ini. Contohnya ada satu orang waktu itu, dia pernah ikut ajaran saya ya. Haleluya. Terus kemudian saya bilang, ini kamu perlu ngakuin ini ya. Nah, puji Tuhan, dia bikin satu daftarnya tuh, Roma 5 ayat 1. Nah, sekali waktu dia diganggu dengan kelakuan anak Tuhan yang lain. Dia sempat diganggu, jadi emosinya terganggu. Terus dia pernah sakit jantung. Terus waktu itu karena emosi terganggu, nah ini kan jantungnya kumat.
Akhirnya sekali waktu dia lagi keluar sama anaknya, bibirnya dia biru. Anaknya bilang, Mami bibirnya biru. Dia tahu mamanya punya masalah jantung. Ayo kita ke dokter. Jadi ke dokter, dokternya alatnya tidak lengkap. Dokternya bilang, you harus ke rumah sakit sekarang. Ayo. Jadi mereka pulang dulu karena mereka baru belanja. Nah mereka pulang taruh belanjaan. Nah mereka ke rumah sakit kan. Tapi si ibu ini karena sudah sempat diajar. Ya kan sudah sempat diajar. Ngakuin ya Roma 5 ayat 1. Ya kan kita memiliki damai. Kalau bahasa Inggrisnya itu lebih tepat. Bukan hanya kita hidup dalam damai. Kita memiliki damai. Ya kan. Karena iman. Oleh iman. Ya kan kita memiliki damai. Haleluya dengan Allah oleh iman. Ya kan, melalui Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah ada damai. Kita selalu diterima sama Dia. Karena kenapa? Karena kita sudah dipakaikan Kristus. Kita sudah dipakaikan kebenarannya Kristus. Di hadapan Allah kita tuh kudus, ya kan? 100% benar seperti Dia, seperti Yesus. Kita yang harus lebih sadar. Sehingga kalau kita lebih sadar, kelakuan kita akan begitu. Makin begitu. Oke, balik lagi. Jadi si ibu ini dia mulai perkatakan itu, di dalam nama saya memiliki damai sejahtera dengan Allah. Saya terima kasih Bapak. Saya tolak ini. Saya nggak terima karena saya percaya. Saya memiliki damai sejahtera dengan Engkau melalui iman. Oleh Tuhan Yesus terima. Dia terus ngakuin. Nah waktu dia di rumah sakit, dia diperiksa. Apa yang terjadi? Dokter bilang, oh nggak ada apa-apa. Nah itu kan. Itu serangan iblis. Dokter bilang udah nggak ada apa-apa. Udah diperiksa dengan Allah itu Kak. Ibu oke. Kenapa? Karena dia meneguhkan diri lagi, dia terima karena di atas anugerah kebenaran, Saudara. Penyakit tidak bisa tahan, tidak akan tinggal. Masalahmu tidak akan tinggal. Karena di atas posisi ini, itu seperti Tuhan Yesus. Semua yang kita perlu hadapi di dalam hidup ini, Tuhan Yesus sudah atasin, termasuk ketakutan kita. Makanya saya bilang, saya pengen tambahkan, kenapa? Karena ada hubungannya. Bagaimana kita bisa punya percaya diri? Ya sayang kalau anak Tuhan diseret lagi, dikasih pengajaran yang nyampur, seolah-olah saya harus percaya diri saya. Itu seperti orang dunia, itu self-confidence, self itu keakuan kita. Itu bahaya, itu menyebabkan, haleluya, keakuan itu egoisme. Ya kan, self-centered, berpusatkan pada diri. Menurut saya, perasaan saya, anggapan saya. Waduh saudara, itu bahaya. Kita anak Allah, kita ciptaan baru, kita hidup oleh iman. Alkitab mengatakan di Roma 1 ayat 16-17. Injil adalah kekuatan Allah, ya kan, yang menyelamatkan. Di dalamnya nyata kebenaran Allah, bukan kebenaran manusia. Kalau kita mau terus mengalami yang terbaik, di mana kita terus bisa sempat bangkit lagi, kita seperti nggak terkalahkan. Itu kita harus mengandalkan Injil yang benar, kebenarannya Allah, bukan kebenaran kita loh. Nanti kalau kita terus-menerus percaya yang benar, kita akan terus berhidup benar. Itu buahnya. Hidup benar adalah buah dari kepercayaan yang benar. Perjanjian baru itu dipusatkan bukan atas perbuatan kita dulu, tapi atas kepercayaan kita. Karena kita mulai dengan iman atas kasih karunia-Nya. Kita tidak bisa lanjutkan dengan daging. Daging itu apa? Jeripaya kita. Oh, self confident. Oh, saya percaya. Saya udah pengalaman. Wah, misalnya kalau orang itu nggak ngerti ya. Orang itu jadi kadang-kadang kalau anak itu misalnya remaja atau anak yang belum dewasa, mereka pikir mereka udah tahu loh. Kadang-kadang nggak mau dengar orang tua. Oh, saya udah tahu. Oh, saya lebih pintar dari orang tua saya. Padahal enggak kan? Jadi orang itu nggak ngerti misalnya, oh saya sudah tahu pelayanan, saya mengalami ini, saya pernah. Itu kita tidak bisa begitu. Haleluya. Karena kalau kita bilang kalau orang itu pikir dia sudah tahu, dia belum tahu cukup. Karena kalau kita makin tahu, kita sadar, waduh masih banyak yang kita masih belum benar-benar tahu loh. Dan taunya kita tuh nggak bisa cuma di sini, nggak bisa cuma di pikiran. Itu perlu pewahyuan. Itu perlu nyata, kita perlu lihat dengan mata rohani. Jadi kalau orang-orang yang bertekun, jadi kayak si ibu itu, kalau dia terus bertekun, setiap kali ada apa dia ngakuin lagi dan dia tambah lagi, dia akan berkuasa memerintah, ya kan? Haleluya. Kalau kita terus bertekun, kita mau bertekun, jangan puas kita udah pernah mengalami terus kita berhenti, jangan. Karena Alkitab mengatakan bagaimana supaya kita tidak dikuasai keadaan, ya kan? Kita jangan jadi ekor, ya kan? Tapi bagaimana kita melatih orang yang menjadi mau melatih, bukan hanya dengar, bukan hanya dengar saja, bukan hanya hafal, tapi mempraktekkan. Enggak, firman-Nya ngomong apa?
terus pakai waktu, mengakuin jati diri. Jati diri kan banyak. Ya kan misalnya pertama-tama dulu saya akuin dari Roma pasal 3 ayat 20 sampai 26. Kalau udah ntar saya ganti lagi Roma pasal 4. Ntar dari Ibrani dari mana nanti balik lagi ntar ayat yang lain. Kenapa? Terus dengar lagi pengajaran yang meneguhkan kembali. Supaya apa? Supaya diteguhkan di atas anugerah kebenaran. Terus praktek. Praktek. Haleluya. Nah, kenapa ibu itu bisa cepat? Karena sebelumnya dia udah pakai waktu denger pengajaran yang benar dan dia mengakuin. Dia udah mengakuin. Jadi makanya saya bilang lebih baik kita siap-siap supaya nanti kalau ada tantangan, dan pasti ada tantangan, iblis akan berusaha, apalagi anugerah kebenaran. Tapi nggak usah takut karena itu excellent, itu yang terbaik. Itu adalah jubah yang Tuhan Yesus sudah wariskan untuk kita. Itu tahan uji. Makanya kita nggak bisa hidup oleh self-confidence, kepercayaan diri. Wah, saya percaya nggak, tidak bisa. Harusnya Christ confidence. Jadi keberanian yang timbul karena kita mengenal dia. Jadi bukan hanya dengar dari orang, tapi mengenal dia secara pribadi. Keberanian yang timbul karena ada damai. Karena itu jadi pewahyuan pribadi bahwa saya tahu dalam hati saya tahu itu nyata bahwa saya sudah diampuni tuntas. Saya benar-benar sudah diampunin. Dosa saya seumur hidup saya, kesadaran itu, saya tahu saya sudah diampunin. Saya ada damai. Dan saya juga tahu Yesus Kristus adalah kebenaran saya. Thank you Lord Jesus. Itu namanya Christ confidence, bukan self confidence. Itu menyebabkan kita jadi orang berani. Dan kadang-kadang ya kan percaya kepada darah Yesus menyebabkan orang itu jadi berani. Seperti Joshua, Caleb. Yang lainnya takut sama raksasa. Tapi mereka berani, gak apa-apa. Ayo, itu mereka roti kok. Ya kan, mereka masih di perjanjian lama. Kita harusnya begitu. Kalau kita terus bangun diri kita terus praktek, kita akan lebih dewasa, kita akan jadi orang yang berani. Dan orang yang tidak mengerti, salah arti. Mereka bilang ini, oh itu mencobai Tuhan tuh. Sombong banget. Gitu. Waktu saya sharing mengenai apa nih, waktu itu saya bicara mengenai satu orang dari firman Tuhan. Oh ya, gak usah takut firman Tuhan. Orang itu tegur saya. Karena kesannya saya tuh sombong. Karena saya ngomong lagi dari firman. Gak usah kan ngomong-ngomong firman. Banyak hamba Tuhan yang mati kena COVID. Waduh, kenapa begitu? Itu kan bukan patokan. Kita gak usah menghakimin. Itu bukan urusan kita kok. Firmannya bilang apa? Kenapa? Orang itu salah mengerti. Karena kalau kita mengenal dia secara pribadi, kita akan jadi orang yang berani. Christ confidence, bukan self confidence. Itu akan ngefek. Kita akan jadi orang yang berani seperti Joshua juga, seperti Daud juga. Hari ini kamu kepalamu tuh, kamu apa nih akan dimakan itu. Dia ngomong yang berani Daud. Kalau orang nggak ngerti, wah sombong amat. Bedanya apa dengan orang yang membual? Orang yang berani karena mengenal Allah. Orang yang berani karena percaya. Jangan dari darah Yesus. Itu bukanlah membual. Itu namanya orang itu rendah hati. Dia mau mengandalkan, menghargai karya Kristus. Akan ada kasih karunia. Akan ada mengalami terobosan. Mengalami kemenangan. Wow, damai saudara. Ya kan, ini waktu saya nggak mau lebih dari 1 jam ya. Thank you Lord Jesus. Ini udah lewat ini. Maaf saya nggak bisa terus karena udah ada orang yang berikutnya, saya nggak mau. Jadi saudara pakai waktu supaya saudara yang dengar ini pakai waktu. Cari tahu mengenai posisi saudara dalam Kristus. Saudara bukan hanya diampuni loh. Yesus Kristus adalah anugerah kebenaran saya. 2 Korintus 5 ayat 21, 1 Korintus ayat 30. Saudara belajar lagi, kalau baca mulai saudara biasakan baca surat rasuli. Jangan dulu fokuskan kepada yang perjanjian lama tanpa saudara mengerti betul posisi saudara, supaya saudara tidak salah tafsir. Karena kalau salah tafsir nanti diseret lagi kepada hukum Taurat, saudara tidak akan ada damai yang tetap. Terus ingat, dalam tinggal tenang dan percaya kekuatan itu terletak kekuatan saudara. Saudara tenang, saudara percaya, haleluya. Saudara sudah dikasihin, saudara sudah ditebus sepenuhnya. Dosa saudara sudah diampuni, sudah dihakimin. Tidak ada lagi penghukuman untuk saudara yang berada dalam Kristus. Tidak ada yang bisa memisahkan saudara dari kasih Allah yang berada dalam Kristus. Itu Roma 8. Haleluya. Roma 5, saudara ada damai sejahtera dengan Allah. Teguhkan diri saudara. Haleluya. Itu saudara akan mengatasi berbagai ketakutan termasuk penolakan, sakit hati. Saudara akan lebih merdeka dari manipulasi orang. Seperti yang tadi Efesus 4 katakan.
Dan dari situ saudara, seberapa jauh kita lebih dewasa, kita lebih kuat, sebegitu jauh kita baru bisa nolong yang lain. Jangan lalaikan diri saudara. Haleluya, pelayanan itu penting. Saya oleh anugerah Tuhan, ya kan, saya juga giat. Tapi Tuhan sering ingatkan saya untuk jangan melalaikan diri saya. Supaya apa? Supaya kita bisa terus jadi berkat sampai selesai. Amin, saudara. Maaf saya nggak bisa lebih ya, karena ada orang berikutnya. Ya kan, saya berdoa Bapak di dalam nama Yesus, berikanlah pewahyuan yang lebih lagi Bapak akan hal ini, supaya kami tubuh Kristus lebih lagi bertumbuh dewasa, bukan lagi seperti anak-anak ya, kekanak-kanakan yang mudah diombang-ambingkan oleh emosi, oleh apa yang di luar, tapi kami teguh bertumbuh ke arah putramu. Terima kasih Bapak, saya percaya Engkau akan menyirami apa yang sudah saya bagikan, dan saya, haleluya, sepakat dengan firman-Mu, apa yang sudah Kau mulai dalam diri kami, Engkau selesaikan. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati. God bless.